Saya Lucas Firmansyah, biasa dipanggil Icak. Sekarang saya berusia 17 tahun dan tinggal di Kabupaten Pasuruan dan sedang menempuh pendidikan di pendidikan vokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari dengan konsentrasi keahlian DKV. Di awal masuk sekolah di SMK Negeri 1 Purwosari, itu sebenarnya dulu saya tidak ada ekspektasi, tidak ada bayangan untuk masuk ke SMK. Karena target saya di SMA waktu itu. Tetapi karena mungkin nilai saya tidak cukup untuk masuk secara administratif ke SMA, sehingga kemudian saya tergeser dan tidak dapat melanjutkan. Sehingga kemudian saya memilih untuk masuk ke SMK. Dan waktu itu juga ada salah satu jurusan yang atau konsentrasi kalian yang menurut saya cukup. Konsentrasi kalian itu adalah desain komunikasi visual. Dan saya juga memiliki sedikit dasar keahlian untuk melakukan designing dari dan visualisasi sebuah gambar secara elektronik ya. Karena ketika menggambar langsung saya tidak bisa. Ya, begitulah, memang unik. Dan di awal masuk SMK, kesan saya luar biasa di SMK Negeri 1 Purwosari. Banyak sekali siswa yang memiliki etos yang tinggi, ambisius, kemudian disiplin juga. Karena waktu itu banyak sekali aturan-aturan, banyak sekali poin-poin yang kemudian membuat siswa-siswi semua menjadi disiplin. Banyak sekali budaya positif intinya. Bahkan budaya industri yang sebenarnya belum ada di sekolah-sekolah, jalur hijau atau green line, kemudian fingerprint juga, dan lainnya. Intinya waktu itu kesan pertamanya disiplin sekali dan luar biasa. Bahkan rambut harus ada aturannya. Waktu itu saya terpilih menjadi ketua kelas dari Skudi DKV 1 dan saya membentuk sebuah kabinet kepengurusan kelas, namanya Kabinet Kerja Progressive Reshuffle. Dan saya itu di awal masuk sekolah, saya sangat menikmati pembelajaran dengan Bapak Ibu Guru, berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru, dan bahkan waktu pembelajaran saya seringkali saya gunakan untuk melakukan diskusi dengan Bapak Ibu Guru. Diskusi sejarah, politik, bahkan waktu itu kita membahas mengenai agama. Luar biasa sekali. Bahkan di beberapa sesi diskusi antara saya dan Bapak Ibu Guru sampai timbullah perdebatan. Waktu itu luar biasa karena ketika saya SMP, saya memiliki organisasi Financial Philosophy Organization, terdapat 13.000 anggotanya, dan kemudian di sana kami melakukan diskusi, perdebatan mengenai isu-isu sosial, filsafat yang menjadi fundamental, dan lainnya. Sehingga kemudian dari situ terjadilah beberapa hal yang menurut saya penting bagi kehidupan saya. Bahkan waktu itu sampai ada 5 guru yang ke rumah gara-gara sebuah kasus yang saya perbuat yang tidak bisa saya jabarkan tentunya di sini. Sehingga itu menjadi bulan-bulan paling berat dalam kehidupan saya. Tapi tidak masalah. Itu luar biasa menurut saya. Karena dengan itu saya bisa menjadi seorang yang menurut saya lebih baik daripada saya yang dulu. Dan setelah itu saya juga masuk ke dalam beberapa organisasi di sekolah. Organisasi pertama yang saya masuki waktu itu organisasi yang juga pertama kali yang saya buat di SMK Negeri 1 Purwosari, namanya Program Pelatihan Public Speaking dari oleh siswa dan untuk siswa. Waktu itu hari Senin kegiatannya setelah kegiatan pembelajaran di sekolah selesai. Tapi kemudian ada beberapa hal yang membuat saya memutuskan untuk menggabungkan organisasi saya dengan organisasi yang sudah ada di sekolah. Namanya adalah Metamorph Creative Group. Yang itu merupakan organisasi pertama yang saya masuki, Metamorph Creative Group. Mana fokusnya adalah pada bidang jurnalistik. Waktu itu peliputan, pembuatan artikel, dan lain sebagainya.
Sehingga dari situ saya menjadi penulis dari web SMK Negeri 1 Purwosari, bisa dilihat tulisan-tulisan saya di sana. Kemudian dari situ saya juga terlibat dalam beberapa event di sekolah, ya, penulisan juga, kemudian literasi. Bahkan waktu itu saya masuk ke dalam tim gerakan literasi sekolah. Setelah itu saya juga masuk ke dalam organisasi PKS atau Patroli Keamanan Sekolah, yang disebabkan oleh karena waktu itu saya ketua kelas, ada rekrutmen wajib dari sekolah 3 siswa di masing-masing kelas untuk kemudian masuk ke dalam PKS atau Patroli Keamanan Sekolah. Waktu itu di PKS saya sebenarnya tidak ada keinginan untuk masuk, tetapi karena hanya 2 anggota kelas saya yang ingin atau berkenan untuk masuk ke dalam PKS, saya merasa sebagai ketua kelas yang bertanggung jawab, sehingga kemudian saya menggantikan salah satu anggota yang masih kosong tersebut. Saya tidak masuk 4 bulan, bukan sempat ya, tapi memang terjadi akhir-akhir ini 4 bulan tidak masuk karena terdapat kegiatan-kegiatan di luar sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya, bagi event sekolah P5 waktu itu yang memakan waktu hampir 1 bulan. Setelah itu ada beberapa proyek di sekolah. Setelah itu juga tentang mengenai kegiatan saya di BKKBN atau Dinas di P3AP2KB Kabupaten Pasuruan sebagai Duta Generasi Berencana atau Duta Genre. Setelah itu saya juga tidak mengikuti pembelajaran karena ada pelatihan debat untuk Olimpiade, untuk kompetisi debat dari Uniwara waktu itu. Setelah itu juga ada pelatihan untuk jurnalistik, waktu itu juga lomba untuk jurnalistik. Setelah itu news anchor juga pernah saya ikuti, waktu itu saya menang juara 2 Kabupaten Pasuruan 2 kali. Dan beberapa penulisan artikel esai yang juga saya menangkan, waktu itu juara 1 kompetisi esai artikel antara siswa dan mahasiswa se-Kabupaten Pasuruan. Luar biasa sekali waktu itu pengalaman yang saya dapatkan. Saya juga menjadi pelatih sebaya, pendidik sebaya di ekstrakurikuler PKS. Saya ajarkan PIH. Saya buatkan silabus waktu itu 83 halaman untuk kemudian mereka agar ketika saya tidak ada nantinya mereka tetap bisa belajar materi-materinya dan seterusnya. Pihak pengantar ilmu hukum yang saya jelaskan, dan di MCC saya juga berikan materi tentang jurnalistik, kaidah kebahasaan dan seterusnya. Kemudian juga tentang public speaking, itu yang utama. Dan saya sering juga mengajak anggota-anggota saya untuk menyanyi bersama. Revaldi Kananan Sul. Saya panggil Revaldi, Reval, Faf, kadang. Ya luar biasa karena bisa berhadapan dengan saya yang begitu problematik, dan ya tidak semua orang bisa tahan dengan sikap saya yang sedemikian egois dan sedemikian keras. Tapi Revaldi bisa dengan anggun bersama saya dengan sebegitu lama, dan walaupun kita sering sekali bertengkar waktu itu, tapi ya persahabatan itu masih bertahan sampai sekarang. Ya itu luar biasa sekali. Hobi. Untuk hobi, saya rasa saya tidak memiliki hobi ya. Tetapi kemudian ketika saya memiliki waktu luang, pasti saya gunakan untuk kontemplasi, merenungkan masa depan, membangun ide-ide. Bahkan saya memiliki proposal, hampir 129 proposal, di mana proposal-proposal itu berlaku sampai tahun 2049. Unik ya. Mungkin baru pertama kali teman-teman semua melihat seseorang yang sedemikian rumit begitu. Ya, untuk hobi tidak ada menurut saya, karena saya bisa adaptif terhadap semua hal. Kadang saya menulis, kadang saya on YouTube, main game, bahkan game yang pernah saya mainkan dalam tempo waktu yang lama itu PUBG Mobile. Sampai sekarang juga saya masih main. Rank tertingginya waktu itu Crown. Bermain dengan banyak orang,
Bahkan saya mencetak teman-teman baru dari PUBG itu, ada dari Rasta dan sebagainya, dari Afrika dan dari Middle East atau dari Arab bahkan waktu itu. Dari situ saya juga bisa melatih skill berbahasa Inggris saya dengan baik. Ya, luar biasa sekali. Bapak ibu guru di sekolah ini luar biasa. Saya bertemu dengan bapak ibu guru yang hebat, luar biasa sekali. Ada Bu Denis, Bu Titu, Bu Beka, kemudian ada Julia, Bu Agis, Bu Yaumil, ada Pak Eli, kemudian ada Pak Winoto, ada Pak Yanto, dan ada Pak Jarot, Pak Muhadi. Dan guru yang paling menginspirasi saya ada Pak Muhadi, yang paling memberikan saya dukungan secara dari segi agama. Ada Bu Denis yang mendukung saya dari segi inovasi, Bu Jul, Bu Agis, Bu Novi, dan ya yang nggak bisa saya jelaskan satu-satu. Dan yang paling bisa terbuka dengan saya terbuka dengan beliau juga. Ada 2 orang guru yang luar biasa menurut saya, karena sangat berkesan di kehidupan saya. Ada Bu Evin atau Ma'am Evin. Beliau bahkan sempat bilang, if you want to talk with English with me, I really want to replay you. Maksudnya tidak mungkin respon begitu ketika saya tidak menggunakan bahasa Inggris. Ya walaupun bahasa Inggris saya seburuk itu, as bad as you hear. Hurt, Kemudian Bu Titu juga yang ya sering kali saya jadikan tempat curhat beliau. Ke Evin juga, dia itu luar biasa sekali. Tujuan hidup saya adalah saya ingin sampai kemudian ketika suatu hari saya memiliki anak-anak saya berkata bahwasanya saya ingin sukses seperti ayah saya. Bukan lebih dari ayah saya, tapi seperti ayah saya. Kenapa? Karena memang sangat sukses sekali. Dan itu yang saya impikan, yang saya ingin usahakan sekali. Dan salah satu tujuannya dalam tujuan secara garis besar itu adalah saya menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2049. Entah bagaimana, tapi akan saya usahakan. Dan semoga saya terwujud. Bahkan saya sudah mulai kampanye kepada teman-teman, bapak ibu guru yang saya temui, teman-teman baru saya sudah mulai kampanye. Bahkan di beberapa forum-forum besar saya juga sudah mulai kampanye. Aneh, tapi nyata, dan itulah yang terjadi. Ya, makanya coblos Urca 2049 untuk Indonesia sejahtera. Bahkan saya sudah siapkan nama kabinetnya. Kabinet Kerja Indonesia Progresif. Luar biasa. Ini salah satu motivasi hidup saya ya. Salah satu motivasi hidup saya. Memangnya sebenarnya hal-hal yang saya jelaskan, tetapi banyak juga yang dari hal-hal yang ingin saya jelaskan itu memiliki ranah privat dan sangat-sangat sensitif yang tidak dapat diterima oleh orang lain secara umum. Jadi kemudian itulah yang hanya bisa saya sampaikan di profil saya. Yang saya mohon maaf mungkin boring sekali, tapi inilah yang saya bisa lakukan. Dan saya melakukan ini karena lagi ada tugas dari Bapak Winoto.